Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,45%. Dengan total market cap mencapai di 1,18 triliun US dollars. Yang kita bisa lihat di sini, untuk Bitcoin dominance kembali lagi meningkat sebesar 0,20% dalam 24 jam terakhir. Untuk volume meningkat sebesar 7,38%. Untuk Bitcoin sendiri sayangnya ya daily close-nya jam 7 pagi tadi di bawah dari 30.400-an walaupun sekarang sedang retest kedua ya. Nah, tapi intinya apa? Sudah daily close di bawah ya. Ada kemungkinan ini bisa terjadi rejection kedua. Nanti kita bahas detail di belakang ya. Untuk Ethereum dia terkoreksi sebesar 0,14%, sekarang ada di angka 1873. Lalu untuk BNB terjadi peningkatan sebesar kurang lebih 1% kalau kita bulatkan di angka 237,96. Untuk XRP dia terkoreksi sebesar 0,41% di angka 48 sen. Cardano terkoreksi sebesar 1,46% di angka 28 sen. Dogecoin terkoreksi sebesar 0,43% di angka 0,065. Untuk Tron dia meningkat sebesar 2,32% ya, kemarin membuat higher high, sekarang mulai lagi sedikit lagi meningkat. Dan yang terakhir Solana dia terkoreksi sebesar 1,69% di angka $16 lebih 39 sen. Jadi overall kita bisa lihat pada hari ini oke ya. Tapi sayangnya Bitcoinnya daily close-nya nggak terlalu bagus. Nanti kita bahas di belakang detailnya ya. Selanjutnya kita akan geser ke economic calendar, tapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link reflektor di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan sekarang kita masuk ke economic calendar, kita geser dulu ke GMT plus 7 supaya jadi ke WIB ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat di sini ya. Untuk data hari ini beberapa yang penting adalah building permits. Untuk building permits ini sendiri harapan kita adalah dia lebih rendah daripada ekspektasi karena a lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD ya. Jadi kita ingin dia lebih rendah daripada 1491 ya. Lalu untuk selanjutnya adalah di sini core durable goods ya. Untuk core durable goods harapan kita kayaknya sama sih seingat gue ya. Sama-sama lower than expected. Jadi kalau kita lihat di sini dia tuh sama ya. Lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD. Kita ingin dia lebih rendah daripada minus 0,02. Dan yang terakhir ya, yang terakhir itu ada dua lagi. Ada consumer confidence. Consumer confidence ini kita berharapnya sama lebih rendah daripada ekspektasi, yaitu di 103,7. Dan yang terakhir adalah new home sales. Nah, harapan kita yang ini adalah dia sama-sama lebih rendah lagi daripada ekspektasi di 670.000 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Cukup penuh, ada 4 data penting dari US. Paling awal itu mulai jam 7 ya, 7 malam. Oke, selanjutnya kita akan geser ke newsnya. Kali ini news datang dari Jepang, di mana Jepang baru saja mengeluarkan aturan pajak baru, di mana token issuers tidak perlu membayar 30% crypto tax on paper gains mereka. Ya, spesifik seperti apa kita bahas lebih detail. Jadi seperti yang kita bisa lihat di sini ya, sesuai dengan judulnya, token issuers tidak perlu lagi membayar tax on unrealized profit gains. Ya, atau lebih tepatnya unrealized crypto gains ya, bukan profit gains. Kalau profit gains artinya profit ya. Nah, di sini sudah 6 bulan nih ya setelah government approve proposal untuk eliminating the requirement untuk crypto firms. Jadi sekarang udah nggak perlu bayar lagi ya. Nah, jadi ini tentunya bisa membuat daya tarik untuk orang-orang yang ingin membuat crypto projects untuk ke Jepang. Karena sebelumnya ada lagi-lagi seperti yang ditulis di sini, pajak 30% dalam token yang kesannya dia token yang dia issue ya.
cukup besar tentunya ya. Nah, jadi ini adalah suatu tax reform yang dibuat di 2023 ya. Nah, jadi overall it's good ya. Kenapa? Karena lagi-lagi ini menunjukkan bahwa semakin banyak negara-negara, terutama di Asia ya, Hong Kong, sekarang Jepang juga sudah mulai semakin lebih friendly. Dan ini menunjukkan bahwa banyak orang yang melihat potensi di dunia kripto. Nah, jadi semoga saja ya semakin banyak yang melakukan seperti ini. Dan regulasi, sekali lagi, regulasi gue setuju-setuju aja kayak di UK ya, kayak di UK. Dia melakukan regulasi ya, regulasi yang ketat, tapi jelas regulasinya. Gue nggak masalah. Yang nggak bagus itu adalah regulasi seperti di SEC, seperti di Amerika ya, SEC. Semua dibilang sekuritas, tidak ada kejelasan harus seperti apa. Lalu para project-project itu juga nggak bisa apply apa-apa di SEC. Jadi seperti witch hunt, that's bad ya. Nah, yang bagus adalah seperti ini. Oke, kasih dulu keuntungan bagi orang-orang yang mungkin token issuers dan lain-lain ya, atau para trader juga. Nah, udahnya regulasi nggak apa-apa gitu, tapi jelas ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Nah, ini kita ngomongin soal scenario bullish, atau bukan scenario bullish, tapi lebih tepatnya scenario bull market di tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya. Nah, seperti yang gue sudah bahas berkali-kali sebelumnya itu, kalau terjadi resesi di 2020 ya, dan hari ini dan pada tahun juga terjadi juga, ada probability kita akan koreksi. Nah, untuk sekarang Fibonacci 61,8% ini adalah resisten yang arguably menghentikan lajunya dari bull market di 2019-2020 pada awalnya ya. Lalu kena COVID crash atau recession, akhirnya drop lagi ke bawah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Bitcoin akan melakukan hal yang sama ya? Apabila dia mencapai di 61,8 Fibonacci retracement, itu kurang lebih di 50 ribuan, which is itu adalah struktur yang kita bahas di sini nih ya, kalau lo ingat. Nah, jadi semoga saja ini beneran terjadi. Kalau sampai nggak kena resesi seperti 2020, ya ekstra lebih mantap, ya lebih bagus. Tapi kalau sampai kena resesi, nah kita punya bantalan nih. Kita akan lebih jauh sama EMA 200. Jadi kalau sampai kena resesi, sekali lagi masih ada support ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan geser ke TA normal kita dalam tanda kutip ya. Kita bisa di sini Bitcoin sayangnya daily close-nya kemarin tuh nggak bagus ya. Jadi dia daily close di bawah dari 30.473. Dan hari ini arguably sudah menjadi retest kedua nih. Apakah nih retest 1 retest 2 akan menunjukkan dia koreksi sampai 29.400? I don't know ya, I don't know. Tapi at least for now PR-nya untuk Bitcoin gua geser, yaitu adalah jangan sampai daily close di bawah dari 29.489. Itu harapan gua ya. Kalau bisa dia konsolidasi aja di sini ya, konsolidasi di sini. Tunggu sampai EMA 20 menjemput dan mulai lagi membuat higher high. Itu harapan gua untuk Bitcoin ya. Dan itu untuk di daily tentunya ya. Untuk di weekly kita akan geser di sini. Overall sudah sesuai harapan ya, di mana dia sudah weekly close signifikan di atas dari EMA 200 dan juga di atas dari bull support band. Nah, sekarang kalau kita lihat dia technically speaking membuat suatu higher high di sini ya, karena kita bisa lihat weekly close-nya sedikit di atas di sini. Kalau week sih jelas di atas ya. Nah, semoga saja jangan sampai ada koreksi lagi ke sini ya. Kalau bisa dia konsolidasi di sini, dia dia rally-nya lagi tuh karena EMA 20 di daily seperti yang tadi gue bahas. Ya, itu harapan gue. Tapi kalau sampai terjadi koreksi lagi ke bawah, nah kalau kita di sini bull support band sudah mulai weekly close di atas dari EMA 200. Kalau kita lihat tepatnya bull support band itu sekarang ada di angka 27.145 sampai 26.683. Jadi kalau sampai ternyata daily-nya nggak terlalu bagus, gagal untuk bertahan di atas dari 29.400, ya ada kemungkinan bisa kesini lagi. Nah, kalau kesini lagi ya ke bull support band lagi, semoga saja dia mantul lagi seperti di sini. Ya, itu harapan gua. Jadi kurang lebih seperti itu PR untuk Bitcoin secara weekly dan juga secara daily ya. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat kondisinya itu sesuai harapan ya. Dia mulai running di bawah dari EMA 50. Semoga saja pada hari ini atau lebih tepatnya jam 7 pagi besok dia bisa daily close di bawah dari EMA 50 dan semoga 4 data dari US ini bisa membantu supaya indeks dolar lanjut membuat lower low ya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk overallnya, untuk makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat ya, buy limit pertama sudah tembus secara posisi spot. Jadi yang tinggal tersisa adalah buy limit kedua di 29.499 dan buy limit ketiga di 28.802. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat sudah terjadi retest 1, retest 2 di 30.473. Nah, maka dari itu kita kemungkinan besar sudah punya posisi short. Target TP-nya ada 2, ya. Target TP konservatif di 29.897 dan untuk yang lebih agresif bisa pertimbangkan TP-nya di 29.489. Ya, itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 29.897, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 30.473. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan tadi gue sedikit kelupaan. Buat lo yang tertarik untuk punya hardware wallet, gue sangat sarankan ya untuk menggunakan Encrypt untuk belinya ya. Kenapa? Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brand di sini ya. Jadi nggak perlu lagi deg-degan berpikir, aduh ini asli atau enggak, ini compromise atau enggak ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan sekarang kita akan lanjut lagi ke buy limit kedua. Oke, dan sekarang kita geser ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa di sini ya. Untuk buy limit pertama sudah semakin mendekat. Jadi sekali lagi buy limit pertama di EMA 50, buy limit kedua di EMA 20 atau di 1780 dan buy limit ketiga kita di 1705. Itu untuk posisi spot di Ethereum ya. Nah, untuk posisi shortnya atau posisi futures yang lebih tepatnya ya, kita bisa lihat posisi short kita di sini akhirnya sudah semakin mendekati ke EMA 50. Jadi sekali lagi untuk target TP posisi short yang sudah kita hold dari tanggal 23 Juni ini adalah di EMA 50 ya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di EMA 50 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 1909. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Untuk BNB buy limit kedua kita bisa lihat sudah mulai menjadi resisten di sini dan sepertinya akan mulai ke buy limit ketiga. Ya, jadi untuk sekarang buy limit yang tersisa untuk BNB adalah 230,8 ya. Nah, untuk posisi futuresnya karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 240,2 sebagai resisten. Jadi kemungkinan besar lu sudah punya posisi short dari kemarin ya. Nah, posisi short di sini target TP-nya jelas yaitu di 230,8. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 230,8 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 240,2. Dan untuk Polkadot, kita bisa lihat sayangnya kemarin tidak berhasil reclaim $5.17 ya. Jadi tembus ke bawah. Jadi untuk sekarang secara posisi spotnya buy limit pertama, kedua sudah kena retest. Yang ketiga arguably sudah kena juga hari ini ya. Tapi buat lo yang miss out, boleh pertimbangkan untuk buy limit di $4.99 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Polkadot. Nah, untuk posisi futuresnya kemarin ya karena gagal untuk mempertahankan $5.17, maka kayak ngulang di sini ya. Jadi retest pertama sudah terjadi di $4.99. Apabila pada hari ini daily close masih di bawah dari 50 atau di bawah dari MA 50 lebih tepatnya, kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi long di $4.99. Kalau terjadi retest kedua, nah kita bisa buka posisi long dengan target TP-nya ada 2 nih. MA 50 yang konservatif, yang lebih agresif di $5.17. Dan yang terakhir kita masuk ke Phantom. Nah, untuk Phantom kita bisa di sini buy limit masih sama ya. Buy limit pertama di 29 sen, buy limit kedua di EMA 20 dan buy limit ketiga mulai sekarang bisa masuk ke 27 sen karena sudah mulai ada perbedaan yang lumayan antara EMA 20 dengan 27 sen ya. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat sudah terjadi retest 1, retest 2 di 31 sen sebagai resisten. Jadi kita sudah hold posisi short selama 1, 2 ya, ini masuk hari ketiga. Nah, target TP-nya masih sama yaitu di 29 sen ya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 29 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 31 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan, hari ini ada 4 data penting. Ada new home sales, ada consumer confidence, ada juga core durable goods, dan juga ada building permits. Jadi ingat, hati-hati ada kemungkinan volatilitas yang lumayan tinggi pada hari ini. Dan mulai paling awal tuh jam 7 malam. Ya. Dan jangan lupa, jangan over leverage, jangan pakai uang panas, dan berpikirlah jangka panjang untuk cryptocurrency markets. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.